Hai kaum rebahaner, dimanapun Anda berada, ohayo gozaimasu. Gimana? Pacar temen udah ditikung? Kalau udah, Anda hebat. Kali ini gue bakal recap alur cerita film The Layover 2017. Film ini disutradarai oleh William Hamesi yang mempunyai genre film drama komedi romantis yang mengisahkan tentang dua orang sahabat yang menyukai pria yang sama. Dan sialnya si pria ini mencicipi dua lubang kehangatan yang berbeda. Ajaib banget gak tuh? Penasaran? Langsung aja ke alur ceritanya. Intro. Scene pertama, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengajar murid SMA di sebuah sekolah yang bernama Kate. Dan di sisi lain, ada seorang wanita yang bernama Meg yang sedang menawarkan sebuah produk kecantikan terhadap pimpinan perusahaan di situ. Nah, sedikit informasi aja, si Meg dan si Kate ini adalah seorang sahabat, dua sejoli lah intinya, selalu kemana-mana kalau berdua. Singkat cerita, mereka pun ditimpa kesialan yang sama di hari yang sama. Si Kate harus resign jadi guru dan si Meg produknya ditolak oleh si kepala pimpinan itu men. Dan tambahannya mobilnya si Meg ini harus diderek. Gila. Ini baru pertama ya. Lanjut. Untuk melepaskan kekacauannya, mereka pun berpesta dan akan melakukan rencana berlibur ke Florida, men. Tetapi sialnya, mereka pun kesiangan pergi ke bandara itu, men. Dan antrian di situ juga sudah sangat panjang, yang menyebabkan mereka akan tertinggal pesawat jika mengikuti antrian tersebut. Tetapi si Meg gak kehabisan akal tuh. Dia sampai godain si mamang tiket di situ sampai ngeluarin semua pakaian dalamnya. Anjir, dikira pasar Jumat kali ya. 12.5 anjir. Tapi cara ini berhasil men. Ya dong, cewek gitu, udah blonde, seksi, itunya gede melon ekspor apalagi gitu. Ini apa sih goblok? Lanjut. Setelah tiba di dalam pesawat, mereka pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Ryan. Nah, si Ryan ini profesinya sebagai pemadam kebakaran, men. Nah, disinilah awal dari semuanya terjadi. Lanjut. Di perjalanan, mereka berdua ini cari perhatian nih sama si Ryan ini. Karena ya dia ganteng, badannya bagus, idaman cewek bet lah. Sampai akhirnya pesawat harus landing di penginapan Santa Luis karena terjadinya badai dadakan nih bro. Setelah mereka sampai di penginapan dan akan masuk ke dalam lift, mereka pun bertemu dengan si Ryan ini men. Yang menyebabkan si Ryan ini mengajak mereka pesta malam hari. Gila bet. Siapa sih yang gak mau gitu diajak? Pasti mereka berdua mau. Lanjut. Singkat cerita, saat sedang pesta berlangsung, si Meg ini dansanya terlalu barbar, sehingga menyebabkan gaunnya itu melorot dan si melon ekspornya itu keluar dari cangkangnya menusuk ke atmosfer bumi yang menyebabkan gua sebagai penonton mengulang-ulang adegan ini terus men. Anjir banget. Setelah semuanya berakhir, si Ryan pun ingin bersantai dan menenangkan pikirannya di kolam renang nih men. Dan gelonya kedua cewek ini pun mengikutinya bro. Andai aja gue yang diikutin terus, pasti gue seneng. Ini malah kebalikannya. Gue yang disakitin sama cewek terus. Anjir pelah curhat. Lanjut. Setelah berada di kolam renang, lagi-lagi mereka pun gak ada capeknya untuk cari perhatian si Ryan ini men. Sehingga menyebabkan mereka loncat-loncat manja yang mengakibatkan muka si Meg harus tertampar oleh kolam renang itu men. Lebok. Lanjut.
Singkat cerita, si Ryan pun akan meninggalkan penginapan ini, men, karena landing pesawat yang terlalu lama sehingga menyebabkan si Ryan akan telat untuk ke tujuannya itu, men. Dia berangkat ke tujuannya ini bersama temannya yang bernama Craig. Nah, sialnya, saat perjalanan dia keluar pintu, dia dilihat oleh kedua cewek ini, men, yang menyebabkan ya cewek ini pun ikut lagi bersama dia. Anjir, emang seganteng apa sih Sirian ini? Entahlah, hanya tukang seblak Citapen yang tahu. Anjir. Saat berada di perjalanan, mereka pun gak ada habis-habisnya cari perhatian ke Sirian ini, men. Sampai akhirnya mereka pun ribut hanya karena posisi duduk aja, gila emang. Singkat cerita, di tengah perjalanan, si Craig ini pun mengantuk yang menyebabkan dia menabrak plang yang ada di jalan itu. Yang menjadikan mereka harus menginap di sekitaran daerah tersebut, men. Karena lampu mobil depannya ini mati. Lanjut. Dan pada saat si Craig dan si Meg ini mengobrol di bar, di sisi lain, si Cat dan si Ryan melakukan anjir adegan pengenceritan. Gua gak akan komen, takut disalahin. Bukan gue ya, netizen, bukan gue. Lanjut. Keesokan harinya, si Meg pun menemui si Cat di sebuah tempat makan. Dia pun sedang sarapan, yang ujung-ujungnya mereka pun ribut karena si Meg mencicipi terlebih dahulu piton keras si Ryan ini, men. Anjir, masalah kayak gitu aja sampai ribut-ribut ngancurin benda orang. Setelah kondisi ini stabil dan polisi pun datang, si Craig pun memberitahu polisi tentang si Ryan ini, men. Karena dia telah mengambil mobil si Ryan ini. Dan saat dia akan mengambil handphonenya, ternyata dia pun menerima pesan bahwa si Ryan ini akan menikah, men. Mangga mamam tah cowok kalian yang kejar-kejar. Nikahnya sama orang lain. Sakit, anjir, sakit. Lanjut. Karena tidak terima dengan perbuatan si Ryan, mereka pun berangkat ke sana dan bergegas untuk menghancurkan pernikahan si Ryan ini, men. Tetapi yang mereka hancurkan malahan pernikahan orang lain, anjir, jadi PHO, bangke, bangke. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan si Ryan dan meminta penjelasan tentang semua ini, men. Dan karena mereka melihat pengantinnya si Ryan ini, mereka pun merasa kasihan dengan calon pengantinnya ini, men. Akhirnya mereka pun membiarkan dan merelakan si Ryan menikah. Makanya kalau ngejar cowok itu lihat-lihat, anjir. Lanjut, di saat mereka akan pulang, si Meg pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan si Craig. Untuk salam perpisahan lah intinya. Dan terjadilah anjim hantem we nu kieu atuh euy. Ada nu lain gitu, anu leuwih barbar. Anjim. Setelah semuanya berakhir, si Cat pun kembali mengajar di SMA yang dulu pernah dia ajar, men. Dia kembali dipanggil untuk mengajar di sana. Dan si Meg pun menjadi pacar si Craig ini, men. Film pun ditutup dengan mereka berdua yang sedang menonton TV. Ending yang sangat membingungkan. Mungkin di film ini konfliknya gak terlalu menonjol sehingga sebagai penonton saya merasa datar-datar saja, tidak terjadi apa-apa, tidak ada hal-hal yang sangat menegangkan sekali selain adegan-adegan pengenceritan kayak gitu. Ya gak kayak film Indosiar lah, yang suaminya mendua, suaminya terus jadi susah dan ku menangis. Anjir. Udah gua capek ngebacot terus dari tadi. Subscribe, like, comment, and share. Goodbye, dadah. Salam jomblo Indonesia. Bye.